Kalau nggak salah itu di sana ada juara Bandung ya. Betul, itu ada klub yang baru buka puasa selama berpuluh-puluh tahun. Waduh. Selamat datang di podcast Tendangan Bebas. Bareng gue Alvin. Gue Faisal. Nah, hari ini tuh kita mau ngebahas apa Mas Alvin? Nah, hari ini kita akan membahas persaingan akhir musim, Bang. Dari rumor transfer sampai ada persaingan Liga Dunia lah. Oh gitu. Dan paling terakhir kita akan membahas prediksi Piala. Oh, oke. Nah, sebelum itu kita akan kedatangan teman saya, Bang. Oh, siapa tuh? Al Fakih. Oh iya. Dia itu fans Liverpool. Katanya Mas Paki gitu Ya, Mas Fakih. Dia itu fans Liverpool. Garis keras lah. Nah, silakan Mas Al Fakih, boleh kesini ya. Sehat Mas Al Fakih? Alhamdulillah. Silakan duduk Mas Al Fakih. Ya. Wih, Mas Al Fakih pakai baju Liverpool nih. Iya dong. Tambah ganteng aja ya? Iya, bisa aja nih. Walaupun di liga lagi under tuh Liverpool. Salah lawan menang seperti Liverpool. Iya, itu namanya fans sejati. Betul. Nah, Mas Al Fakih di sini ngikutin liga kita nggak? Ngikutin dong tentunya. Oh, ngikutin juga ternyata nih. Ya, kebetulan saya lahir di Bandung, asli Bandung, dan saya pendukung Persib Bandung. Iya, kalau nggak salah itu orang Bandung kalau lahir itu langsung jiwanya Persib tuh. Iya, bisa. Itu benar. Karena ada pepatah mengatakan blank dada saya dalamnya itu Persib. Gila. Keren sekali Mas Al Fakih. Nah, menurut Paki nih, kira-kira prediksi di Liga Indonesia tahun sekarang yang mau juara itu siapa kira-kira? Kalau menurut saya pribadi sih tentunya Persib Bandung ya, karena saya sendiri seorang pendukung Persib atau biasa disebut bobotoh. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja Borneo yang menjadi juaranya. Ya, apapun bisa terjadi kan? Betul, karena Borneo juga di musim ini ya lumayan bagus lah, nggak kalah bagus dari Persib. Karena Persib musim ini sedang on fire dan begitu juga Borneo. Nah, untuk laga Persib kan pemain Persib nanti lengkap ya, kecuali ada kaptennya Makro. Betul. Benar. Di sisi lain, pemain Malut ada katanya 8 orang yang tidak Ya betul, saya dengar kabar 8 pemain inti Malut Ya. akan absen, ada yang Oh, gitu? cedera. Betul, ada yang cedera, ada yang akumulasi kartu kuning. Waduh. Dan lain-lainnya. Nah, di sini kan ada peluang Borneo untuk menang. Betul. Di sisi lain ya, tekanan ada di pihak Persib Betul. untuk menang atau seri. Iya. Nah, untuk Al Fakih sendiri ada rasa pesimis nggak? Tentunya sangat pesimis sih. Ya. Karena yang pertama itu Persib mainnya di kandang kan di Gelora Bandung Lautan Api. Iya. Dan juga melawan Persijap, di mana Persijap itu berada di Tren positif lah. ya dan sekarang tuh kalau nggak salah ada di papan bawah ya, papan bawah. Ya. Putaran kedua kalau nggak salah mereka naik tuh Ya. karena rombak pemain. Oh, berarti lumayan tren positif juga ya. Apalagi kan di leg pertama Persib kalah. Oh iya, betul. Nah, untuk prediksi Persib versus Persijap menurut Abang Faisal berapa tuh? Aduh, Persijap ya? Persijap Jepang ya? Iya. 2-1 mungkin. Ya, itu Boleh. cukup possible sih, di mana pertahanan Persijap lagi bagus-bagusnya. Benar. Nah, untuk Borneo versus Malut, Mungkin 1-0 mungkin untuk siapa? untuk Borneo. Untuk Borneo. Ya. Jadi Persib menang, Borneo menang. Ya. Agar Persib tetap juara ya. Tuh. Ya. Nah, untuk Bobotoh kita di sini gimana prediksinya? Kalau menurut saya, karena saya pede banget dengan performa tim Persib yang sekarang, melawan Persijap Jepara bisa kali 3-0. Waduh, Karena main di kandang juga kan. 3-0 guys. Optimis. Nah, sekarang kita geser nih ngebahas ke liga luar. Wah, Nah, ini- tadi kan nih Indonesia mulu ya kan? Menarik sekali ini. Bakal menarik nih Liga Inggris. Gimana nih Mas Alvin? Tentang apa Liga Inggris dulu ya, Bang? Iya, boleh. Kalau nggak salah itu di sana ada juara Bandung ya. Betul, itu ada klub yang baru buka puasa selama berpuluh-puluh tahun. Waduh, puasa. buka puasa kartu. Akhirnya mereka merasakan juga juara. Ya, meskipun kalau nggak salah mereka 4 tahun runner up ya. Betul. Itu sebuah pencapaian bagus lah. Ya, karena cocok juga lah buat klub tersebut untuk menjuarai Liga Inggris musim ini. Ya. Karena gak bisa dipungkiri performa klub tersebut emang lagi ganas-ganasnya musim ini di Liga Inggris.
dan juga emang tren positifnya itu berlanjut dari awal musim hingga ke akhir musim. Meskipun tim tersebut dijuluki oleh netizen Corner FC. Betul banget itu. Corner FC? Iya, itu lucu banget itu. Karena tim tersebut selalu mengandalkan corner untuk mencetak gol. Nah, di sisi lain pesaingnya klub tersebut ada Manchester City kan? Betul. Ada pernyataan rumor Pep Guardiola yang sudah 10 tahun di sana mengundurkan diri. Ya betul, Pep Guardiola. Saya juga sempat baca-baca di tweet kemarin Pep Guardiola selama 10 tahun melatih Manchester City. Iya. Dan kemarin kabar mengejutkannya tiba-tiba mengundurkan diri dari Manchester City. Padahal Pep Guardiola itu menyisakan 1 musim lagi kontraknya. Betul. Nah, kalau boleh tahu kenapa dia ngundurin diri? Ya, kenapa? Kalau saya pribadi kurang tahu sih ya, karena saya Fans juga ya? saya tidak mengikuti Manchester City karena saya kebetulan fans Liverpool kan. Iya. Mungkin bisa jadi karena bosan atau ingin Bosan ya? pekerjaan yang lain. Tapi sih, kan gitu kalau nggak salah dia juga udah 10 tahun ya di City. ya, dan udah memberikan Kontribusi yang besar lah. ya kontribusi yang besar dan juga piala yang cukup lumayan banyak bagi Manchester Bukan City. banyak juga, pasti bergengsi lah. Ya, Salah betul. satunya UCL. Kan klub tersebut belum pernah menang. Ya, Oke. di hadirnya Pep Guardiola di Manchester City memberikan warna yang menarik lah di Liga Inggris. Nah, kalau nggak salah penggantinya itu mantan pelatih Chelsea. Betul, Graham Potter ya kalau nggak salah ya? Bukan. Bukan. Enzo Maresca. Oh, Enzo Maresca. Enzo Maresca juga pernah menjadi asisten Pep ya? Betul, itu musim berapa ya kalau nggak salah? Kurang tahu juga kan, bukan fans juga ya. Ya, saya juga nggak tahu sih. Tapi di mana Enzo Maresca saat menjadi asisten pelatih di Manchester City, Ya. mantan asisten pelatih Pep Guardiola membuahkan tren yang positif juga kalau nggak salah ya. Oh gitu. Ya, jadi membuat persaingan di Liga ini tuh lebih menarik lah. Karena dulu kan masih adanya Jurgen Klopp melatih Liverpool dan City itu persaingan yang sangat kalau Liga Liverpool dan Manchester City jika bertemu Liga itu, wah itu udah paling panas lah itu dari Bahkan ada ya tuh musim yang poinnya beda 1 betul. karena gol janggal tuh. Ya, itu yang di janggal banget. offset tapi nggak gol, bolehnya ya sorry. Tapi dianggap gol ya. Ya seperti itu udah aneh lah kalau di sepak bola. Itu kan Pep Guardiola pelatihnya Manchester City tuh. Betul. Itu sekarang di klasemennya tuh posisi berapa tuh Manchester? Posisi kedua. Oh kedua. Ya, yang ternyata pertama ini Arsenal. masih- Ya, Arsenal sekarang keluar sebagai juara. Oke. Tapi kan di sisi lain Enzo Maresca juga ya punya tren positif di klub sebelumnya yaitu Chelsea. Ya, betul. Berhasil mengantongi piala itu Piala Dunia kalau nggak salah. Ya, Piala Dunia antar klub. Ya. Bahkan Chelsea disebut KJD klub juara dunia. Ya. Cuma secara mengejutkan di balik tren positifnya bersama klubnya saat melatih Chelsea yaitu Enzo Maresca, secara mengejutkan diberhentikan oleh klub. Dan itu saya juga kurang tahu kenapa dan ada apa gitu. Tapi kan Enzo Maresca menurut pandangan Alpaki apakah bisa bersaing nggak musim depan? Tentunya bisa ya, karena si Enzo Maresca ini sendiri tuh udah tahu resep dapurnya di Manchester City lah. Karena kan beliau ini dulunya sempat menjadi asisten pelatihnya si Pep Guardiola. Tapi optimis di bawah Liverpool ya. Wah, itu jauh. Waduh. Pasti Liverpool di atas segala. Pep Guardiola itu dari Argentina kan? Salah ya? Bukan. Salah. Bukan. Dari mana? Spanyol. Oh dari Spanyol Dari ya. Spanyol. Oke. Nah dari Spanyol nih ngomong-ngomong nih Piala Dunia. Gimana nih prediksi Piala Dunia nih tahun depan? Siapa yang bakal merajai gitu? Waduh, kalau prediksi Piala Dunia sih kalau buat sekarang mungkin belum kebayang ya, karena match-matchnya juga baru sedikit kan yang mulai. Tapi kalau dari segi squad yang udah diumumkan oleh pelatihnya masing-masing, saya optimisnya lebih ke Prancis sih. Karena Prancis dari mulai penyerangnya itu wah ganas-ganas semua itu dari Mbappe. Apalagi Mbappe kan Dembele. suka on fire lah di Piala Betul. Dunia. Dari sisi gelandang tengahnya juga masih pemain kelas bintang 5 lah. Meskipun ada tuh pemain Madrid Camavinga jadi panggil. Betul. Nah menurut Mas Faki nih mengenai Brazil nih, nah katanya kan Neymar katanya mau comeback tuh. Ya, Kebetulan ada kabar tuh malah cedera itu tuh. kemarin saya juga baca-baca di tweet, ternyata Neymar comeback dipanggil oleh pelatih Carlo Brazil Ancelotti. yaitu Carlo Ancelotti. Dan Neymar tuh dipanggil, tapi
kalau nggak salah sebenarnya Neymar tuh sekarang tuh mengalami cedera lagi. Waduh. Tapi cedera ringan kalau Aduh, saya sayang baca. banget Ya, Neymar dipanggil ke Brazil, tetapi yang nyambung lagi yang tadi nih ada dari Chelsea yaitu Oh, iya. striker Chelsea Joao Pedro yang kabar mengejutkannya tidak dipanggil oleh Kalau nggak salah kan statistik dia di Chelsea musim sekarang bagus tuh. betul sangat bagus. Sangat bagus. Dan sekarang lagi ramainya di Twitter dan di Instagram atau di media sosial yang lain ramai membahas kenapa Joao Pedro tidak dipanggil sedangkan Endrick dipanggil. Sedangkan performanya masih jauh lah di atas. Bentar. Kan ini berhubungan membahas Chelsea. Betul? Kan Chelsea lagi ngasih si ganti-ganti pelatih. Ya. Katanya Chelsea ada pelatih baru ya? Ya, betul. Siapa tuh? Nah, ini mungkin bagi sebagian fans Liverpool agak sedikit sakit hati ya. Aduh. Karena merasa ketikung juga. Jadi mantan pemain Liverpool yaitu Xabi Alonso. Apalagi itu peristiwa apa? Galacticos itu yang di Turki yang final lawan AC Milan. Betul. Itu sangat gong sih tahun ini ya transfer itu. Dimana si Xabi Alonso ini dikontrak oleh Chelsea bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai manajer. Yang bebas apa itu berpendapat. Ya dia bisa merekrut pemain. Pasti itu sebuah sakit hati. Bentar, Oh, penasaran apa? tadi mau nanya nih. Apa tuh? Yang tadi yang apa katanya mengenai yang Neymar itu. Oh ya, yang Neymar tuh. Nah, Penasaran. gimana itu? Apakah setelah cedera juga dia tetap dipanggil juga? Apa Iya. menurut Mas Waki? Kita mengenai Neymar, kan bisa terbilang performa Neymar sekarang agak jelek lah. Ya bukan jelek, lebih ke tidak sebagus musim-musim kemarinnya. Apalagi dia cedera ringan katanya. Ya Apakah betul. tidak menutup kemungkinan yang pemain Chelsea itu dipanggil? Nah, dia. Nah itu sangat menarik sih, kayaknya bisa terjadi ya karena di sepak bola bisa terjadi apapun itu. Bagaimana kehendak pelatih Brazil tersebut yaitu Carlo Ancelotti. Cuman kehadirannya Neymar yang comeback ke tim Brazil tersebut kayaknya akan menghadirkan sesuatu apa ya, suntikan lah bagi pemain-pemain muda Brazil itu karena pemain Neymar tersebut salah satu pemain senior di Brazil dan tentunya akan lebih membakar semangat pemain muda di Brazil. Kita akan di sesi terakhir kita ya membahas prediksi UCL. Wah, menarik. PSG dan yang klub kita bahas yaitu Arsenal. Nah untuk prediksi dari Bang Faisal apa tuh nanti? Skornya berarti Ya skor. 3-0 Arsenal. Waduh, kenapa Arsenal tuh? Padahal PSG kan lagi bagus-bagusnya. Apalagi musim kemarin juara. Ya itu bisa gitu. Cuman kan Arsenal juga baru juara juga kan. Betul, Ya, betul. siapa tahu lebih gacor lagi gitu mereka. Di sepak bola nggak ada yang nggak mungkin lah, Iya. semua bisa terjadi. Nah kalau Mas Alvin gimana? Kalau saya sih kayaknya PSG lagi. Oke, kenapa Kayaknya tuh? tuh PSG tuh lagi on fire. Apalagi tioranya Dembele, Doye. Oh yang kayak Mas Fakir tadi bilang ya, pemainnya lagi sama yang pada terakhir ini juga. ada ini Kvaratskhelia. Siapa itu? Kemarin dia pemain dari Napoli. Oh, yang pindah ke lagi PSG. gacor banget. Oke. Maaf ya guys ya, pengetahuan saya masih awam bola. Awal Ya, belum kita sharing aja di Kita sini. sharing aja di sini. Nah untuk prediksi saya kayaknya 2-0 aja untuk 2-0. PSG. Ya. Oke. Nah di sini untuk Mas Alpaki berapa tuh prediksinya? Kalau saya sih, saya lebih optimis ke PSG. Kenapa? Karena PSG strength-nya di Liga Prancisnya emang benar-benar lagi gemilang ya. Tetapi lawannya ini tidak mudah juga karena melawan juara Liga Inggris yaitu Arsenal. Tapi saya tetap pede kepada PSG karena ya udah pada tahu lah performa pemain PSG gimana. Dan prediksi saya mungkin di leg pertama akan sengit dulu ya. Kan gak ada leg. Ini final lagi. Oh ya, sorry, Final. ini final. Kemungkinan PSG menang kayaknya 4-2 menarik sih. 4-2. 4-2. Kenapa 4-2 tuh? Kenapa tim yang berlawanan itu ada 2 skor? Kenapa tuh? Karena di sisi klub Arsenal juga kan punya striker yang lagi gacor, Gyökeres. Bentar, 4 itu dari? 4 di PSG, kan Oh. saya mendukung PSG. Oke. Dari Bukayo Saka lagi bagus, Victor Gyökeres juga bagus, ada Gabriel Martinelli juga yang Wah, performanya lagi bagus sekarang. Tapi kan bentar.
Mas Alpaki memilih PSG bukan karena tidak ingin melihat Arsenal juara. Tidak saya kata cuman saya melihat Benar nih. benar. Terus saya melihat Benar dari guys ya, benar. performa tim lah, saya melihat dari performa tim dan ya apa ya? Ya itu kan prediksi Mas Lati. Ya betul. Kan prediksi seseorang itu sangat subjektif ya. Betul, balik Benar. lagi karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Nah, guys, kita sekarang udah di penghujung acara nih. Wah, nggak kerasa nih ya Iya, udah kerasa banget ya. Keres lagi. Oke, gue Faisal. Dan gue Alvin, di sini ada Mas Alpaki sebagai Ya, guest. saya berarti. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye bye.